Tetapi ada sebagian segelintir orang tua yang merasa terganggu. Nah, ada yang merasa terganggu nih dengan kelakuan si bocah-bocah anak-anak kecil di masjid, lari-larian, nakol-nakol beduk belum pada waktunya, selawatan-selawatan, yang selawatan menurut dia si bapak tersebut merasa pengang, merasa tidak enak. Kalau itu dilakukan, diomelin kepada bocah tersebut, jangan pastikan generasi kecil. Jadi cerminan nih buat seorang bapak atau seorang ibu. Kalau ingin menghasilkan anak turunan yang soleh dan soleha, anak yang punya adab terhadap orang tua, anak yang punya sopan santun kepada orang tua, maka jagalah perintah yang Allah berikan. Jauhilah perintah atau larangan yang Allah sudah jangan dekati. Kita jangan dekati, bahkan kita jauhi. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjaga suatu bocah dari waktu kecil, wasofihi di waktu kecilnya Pak. Anak kita sudah ibaratnya remaja, ini bahaya buat zaman sekarang. Anak yang harusnya mendapatkan nasihat-nasihat agama di waktu kecilnya, tetapi kita lihat di luar sana masih banyak banget anak yang sudah tidak mau ngaji, anak yang sudah ke orang tua bahasanya lisannya kasar, sudah jenis binatang itu dikeluarkan kepada orang tua. Benar tidak? Jadi cerminan seorang bapak itu jadi cerminan Pak. Kalau kita menjaga perintah Allah di waktu kecil, maka insya Allah pastikan anaknya itu akan jadi anak yang dijaga oleh Allah. Lisannya nanti Allah akan jaga, pandangannya akan Allah jaga. Bahkan Pak, jika ada seorang bocah, seorang anak, mohon maaf, para pengurus-pengurus masjid biasanya, kalau orang pengurus masjidnya yang tahu agama, yang ngerti agama, yang pernah ngalamin mondok, yang tahu keterangannya, pasti tidak akan pernah ngomel-ngomel kepada anak bocah ketika anak kecil di masjid lari-larian. Tetapi ada sebagian segelintir orang tua yang merasa terganggu. Nah, ada yang merasa terganggu nih dengan kelakuan si bocah-bocah anak-anak kecil di masjid lari-larian, nakol-nakol beduk belum pada waktunya, selawatan-selawatan, yang selawatan menurut dia si bapak tersebut merasa pengang, merasa tidak enak. Kalau itu dilakukan, diomelin kepada bocah tersebut, jangan pastikan generasi yang akan datang cinta terhadap masjid. Dipastikan anak-anak tersebut tidak akan mau masuk masjid, tidak akan mau sholat berjamaah. Kenapa? Ada satu oknum nantinya yang ngomelin bentar-bentar, woi jangan berisik, jangan ini, jangan itu, biarin. Nah, pepeling buat kita nih, buat bapak-bapak, kalau kita aktif, kita lagi menuju hakikatnya Allah, mau berangkat ke masjid, mau sholat berjamaah di masjid, ada anak cucu orang tetangga kita main-main di masjid, biarin, terserah dia mau apa. Kenapa? Ajak dia supaya cinta masjid, nanti dia akan tahu. Nah, satu yang parahnya ini, kalau anak kecil mau semangat ke masjid, orang tuanya boro-boro datang ke masjid. Loba gitu. Nah, jadi dipastikan di keterangan ketika dia menjaga apa yang diperintahkan Allah, Allah akan menjaga dia, menjaga anaknya, menjaga cucunya, menjaga tetangga-tetangganya. Di sini walada wa iradul lati haulahu, menjaga kanan kiri mana, berarti tetangga dia pepelin pikir orang sadaya bahwasanya adab itu harus diterapkan dari sejak kecil. Adab sopan santun itu harus diterapkan, harus dikaji, serta diberikan terhadap anak kecil, khususnya orang tua terhadap anaknya.
Jadi kita ini sebuah cerminan Pak buat generasi kita, anak turunan kita. Kalau kitanya soleh, kalau kitanya seorang ibu soleha, maka insya Allah Allah pun akan memberikan anak turunan kita yang soleh dan soleha.